Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Ayu Porotuo menyapa Anda dalam program yang akan memberikan edukasi dan informasi seputar dunia kesehatan, tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita seputar dunia kesehatan tentu saja. Dan senang sekali pada malam hari ini sudah hadir bersama kita psikolog yang selalu kita jumpai dalam program ini. Sudah ada Kak Novianti, SPSI, MPSI, psikolog. Kita sapa dulu pemirsa. Halo Kak Novi. Halo Mbak Ayu. Akhirnya kita bertemu lagi, senang sekali. Dan tentunya pemirsa di rumah juga senang sekali untuk bersama-sama berdiskusi dan bertanya dengan Kak Novi di sini. Dan pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas topik mengenai pendampingan psikolog dalam rehabilitasi pasien narkotika. Nah, ini salah satu topik yang cukup hangat ya Kak Novi, karena baru minggu kemarin kita juga memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Di mana dalam peringatan ini ada kabar yang kurang sedap juga kita dengarkan Kak Novi ya. Di mana untuk Provinsi Sulawesi Tengah sayang sekali harus menempati posisi keempat untuk pasien narkotika atau pengguna narkotika tertinggi di Indonesia. Itu tentunya sangat-sangat tidak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Betul sekali Kak Novi. Nah, bagaimana menurut Kak Novi tentang kenyataan yang harus kita hadapi itu? Ya, memang itu pengguna narkotika di Kota Palu cukup besar ya. Terutama ada daerah-daerah tertentu yang di dalam Kota Palu ini dikatakan adalah daerah zona merah. Zona merah maksudnya adalah memang rawan untuk pengguna maupun pengendara narkotika di dalamnya. Nah, seperti itu, dan memang kita menempati untuk seluruh Indonesia di urutan keempat tertinggi, dan itu sangat memang mengkhawatirkan. Dan di sini BNN maupun seluruh lapisan masyarakat memang sudah berupaya untuk bagaimana caranya untuk menekan prevalensi dari penggunaan narkotika itu sendiri. Begitu Mbak Ayu. Termasuk di Kota Palu sendiri itu tinggi juga angkanya kan? Iya, di Kota Palu kalau nggak salah itu urutan kedua ya. Yang pertama itu kan Parigi Mautong. Gitu. Berarti memang ada banyak tugas yang harus dilakukan oleh BNN, tapi ternyata pemirsa tidak hanya harus dilakukan oleh BNN. Nah, untuk itu kita langsung saja berdiskusi dengan Kak Novi. Kak Novi, topik kita penanganan atau pendampingan psikolog dalam rehabilitasi pasien narkotika. Boleh jabarkan dulu kepada pemirsa di rumah yang disebut sebagai pasien narkotika ini sebenarnya siapa? Yang disebut sebagai klien atau pasien narkotik, kita tidak menyebutkan pasien ya, tapi lebih ke klien. Dan biasanya mereka kalau udah direhab itu kita biasanya panggilnya untuk mereka kalau lebih nyaman atau tidak terstigma dalam tanda kutip itu biasanya mereka kita panggil kalau laki-laki bro, kalau perempuan sis gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghilangkan stigma pasien, berarti saya sakit atau apa segala macam itu, kita berusaha untuk maksudnya tidak siapa yang lebih di atas, tapi menjalin relasi. Nah seperti itu. Nah biasanya kalau seseorang atau klien pasien atau klien narkotika itu untuk direhabilitasi biasanya kita melakukan assessment dulu. Nah, proses assessment itu nanti yang akan menentukan apakah pasien atau klien ini dirawat inap atau dirawat jalan. Nah, rawat inap itu seperti apa? Biasanya mereka kita jadwalkan untuk datang ke BNN kalau saya kan di BNN Kota Palu ya waktu itu. Jadi biasanya kita jadwalkan datang untuk mereka melakukan rehabilitasi itu. Nah, tapi kalau rawat inap itu berbeda. Jadi setelah proses assessment ternyata dia dirawat inap, maka itu kita refer atau kita rujuk mereka ke balai yang lebih besar milik BNN RI. Itu biasanya kalau kita di Kota Palu ini kita refer mereka ke Balai Besar Badoka di Makassar dan Tanah Merah Samarinda. Tetapi ada juga di Lido di Bogor ya, seperti itu. Berarti yang disebut pasien narkotika ini apakah pengguna narkotika, siapa saja yang menjadi pengguna, atau
pengguna narkotika yang kemudian datang mencari pertolongan di BNN? Dan dulu dijawab Kak Novi, kita akan kembali pemirsa setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Solusi Menuju Sehat dan kita masih membahas pendampingan psikolog dalam rehabilitasi pasien narkotika. Masih dengan narasumber kita Kak Novianti SPSI, MPSI psikolog, dan menyambung diskusi kita tadi Kak Novi. Nah, jadi pasien narkotika adalah pengguna narkotika yang kemudian datang ke BNN ataupun instansi-instansi atau wadah-wadah rumah sakit seperti itu. Mencari bantuan. Nah, kemudian ketika mereka datang mencari pertolongan seperti itu, dilakukan asesmen. Oke. Asesmen itu untuk mengetahui apa? Jadi untuk kita lihat seberapa jauh atau tingkat keparahan seseorang dalam penggunaan narkotikanya. Gunanya untuk apa asesmen itu? Ketika kita tahu oh dia penggunaannya adalah berat gitu, kategori berat atau kategori sedang atau kategori ringan, maka kita mudah juga untuk menentukan treatment apa yang akan dilakukan atau akan diberikan kepada klien. Itulah gunanya asesmen. Dan asesmen itu proses kita itu menanyakan itu segala hal dari segala aspek tentang pribadi seseorang itu gitu atau klien itu. Jadi misalnya dari bagaimana pendidikannya dia, bagaimana latar belakang keluarganya dia, di mana tempat tinggalnya. Dalam arti tempat tinggalnya itu dia tinggal sama keluarga atau tinggal sama siapa atau nggak punya rumah atau gimana kayak gitu-gitu. Bagaimana penggunaannya narkotikanya itu sendiri. Nah, terus bagaimana kesehatan mentalnya orang itu. Jadi kita tanyakan semua. Gunanya adalah kita untuk kita merujuk ke mana nih yang menjadi penyebab orang itu menggunakan narkotika. Apakah karena keluarganya atau karena memang dia pengen sendiri begitu atau karena apa gitu atau memang karena hal yang lain. Nah, makanya dari 7 aspek itu kita tanyakan semuanya begitu. Oke, dan pemirsa jika Anda memiliki pertanyaan mengenai topik yang sedang kita bahas, silakan langsung berikan pertanyaan Anda di 0451 452 414. Kita masih punya banyak waktu pemirsa, langsung tanyakan kepada Kak Novi di sini. Nah, Kak Novi, tadi ada kategori ringan, sedang, dan berat. Bisa dijabarkan lebih detail ini ringan seperti apa? Apakah hanya pengguna sekali saja? Ya, kategorikan dengan itu biasanya kategori coba pakai. Biasanya dia maksudnya baru pakai. Pakainya itu bisa jadi karena diajak temannya atau karena dia memang penasaran atau hal apapun lah. Biasanya dilihat dari ringan itu biasanya ya baru pakai itu gitu. Atau mungkin baru dalam waktu 3 bulan ini dan baru dari 3 bulan baru 3 kali pakai. Berarti rata-rata mungkin di satu bulan 1 kali gitu kan. Terus kalau sedang itu dia sudah mulai intens. Mulai intensnya itu biasanya sudah yang dulunya mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 4 bulan atau apa gitu atau lama lah gitu. Cuman karena sifatnya rekreasional ketika bertemu sama sifatnya rekreasional itu maksud saya seperti ini. Dia pakai itu ketika ketemu dengan teman-temannya untuk happy gitu. Atau sifatnya situasional yang misalnya begini. Ketika waktu itu dia stres gitu kan, mungkin putus dari pacarnya atau apa baru terus dia pakai, tapi habis itu nggak pakai lagi. Nah, itu baru coba pakai gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau yang kategori sedang itu biasanya sudah mulai intens, itu biasanya sudah 1 minggu 1 kali, itu kategori sedang. Nah, kategori berat itu kalau dia sudah hampir setiap hari menggunakan atau minimal misalnya 3 kali dalam seminggu gitu loh. Dalam seminggu itu pasti dia pakai, satu hari ini pakai, besok enggak, besoknya pakai lagi, terus sampai yang bahkan setiap hari menggunakan. Nah, itu sudah kita kategori berat. Nah, hal-hal seperti itu yang kita refer untuk di rehab di Balai Besar milik BNN di Badoka maupun di Tanah Merah di Kalimantan gitu. Oke, Kak Novi, banyak kasus di provinsi kita atau di Kota Palu, ya? Kita mengambil contoh di Kota Palu, kasus ringan, sedang, berat. Artinya memang banyak orang lah yang terpapar dengan mudahnya menjadi pengguna narkotika. Dari pengalaman Kak Novi, biasanya pengguna-pengguna ini berada di umur seperti apa? Jadi semua kalangan ada. Dari anak SD juga ada gitu.
ada ya 1-2 gitu anak SD ada di daerah-daerah seperti zona merah itu ada. Anak-anak sudah dipaparkan atau terpapar dengan itu. Yang kedua itu usia karena memang kita di Kota Palu jadi kita memang sasarannya kan di SMP kan, maksudnya karena provinsi itu SMA. Tetapi semua kalangan itu ada, dari orang tua gitu, dari orang tua usia ya produktif lah seperti itu juga ada. Jadi kalau dulu orang berpikir bahwa penggunaan narkotika itu adalah orang-orang yang berduit, tapi sekarang kebalik gitu, nggak seperti itu kenyataannya. Yang kami terima adalah justru yang pengguna narkotika ketika orang dewasa ya, kayak usia produktif itulah adalah misalnya kayak buruh gitu. Atau pekerja-pekerja kasar lah, atau sopir gitu antar kota antar provinsi, atau mungkin banyak profesi dalam arti misalnya seperti penjual ikan ya kayak gitu-gitu, banyak menggunakan tapi maksudnya profesi lain juga ada gitu loh, bukan ya ini yang hanya saya sebutkan contohnya. Jadi jangan sampai nanti tersinggung, masa kita dibilang ya. Tapi memang kenyataan yang datang ke kami seperti itu, dan kebanyakan itu adalah buruh-buruh bangunan kayak gitu. Dan alasan mereka menggunakan itu adalah supaya kuat untuk bekerja. Dan biasanya kalau alasan seperti itu biasa zat yang mereka gunakan adalah sabu. Nah ini adalah pemahaman yang salah atau informasi yang salah yang mereka dapatkan. Karena memang selalu saya tanyakan ketika proses assessment, kenapa menggunakan sabu begitu kan? Ya, untuk kerja supaya lebih kuat. Tapi mereka nggak pernah tahu tuh resiko atau dampak dari ketika mereka sudah tidak menggunakan sabu itu. Mereka hanya tahu ketika mereka pakai, mereka jadi seolah-olah bersemangat untuk kerja, nggak tidur semalaman nggak apa-apa. Tapi mereka nggak tahu setelah itu mereka akan tidur seharian dan akan badannya lemas gitu. Dan kalau hanya seperti itu nggak masalah mungkin kalau dia fit lagi, tetapi ketika dia sudah mesinnya zatnya itu sudah hilang dari tubuhnya, maka habis itu lemas, terus keinginan untuk pakai lagi itu ada, akhirnya menjadi berkesinambungan. Nah, ketika berkesinambungan pakainya, maka itulah dikatakan dengan pengguna sudah ketergantungan. Nah, itu yang tidak diharapkan. Makanya disarankan untuk sama sekali tidak menggunakan narkotika itu karena sifatnya yang adiktif atau bikin kecanduan itu. Oke, kalau untuk orang-orang dewasa seperti itu yang sering Kak Novi temui. Nah, untuk anak-anak itu biasanya apa yang menjadi penyebab alasan? Ya, jadi kalau untuk anak-anak yang banyak kami temui adalah satu itu mereka diajak teman, diajak teman. Terus ternyata setelah kita telusuri teman-teman mengerucut pada misalnya di lingkungan tertentu gitu. Kamu yang ajak siapa? Akhirnya mengerucut 1 atau 2 nama ini gitu. Dan ternyata setelah kita telusuri lagi ya mereka itu memang orang-orang yang kalau istilahnya di kita namanya peluncur gitu loh. Jadi mereka yang nanti bukan bandar itu yang menjual ke anak-anak itu tidak. Tapi si anak itu yang menyebarkan narkotika itu atau narkoba itu ke lingkungan sebayanya. Dengan diiming-imingin uang, 1 kali antar misalnya 50.000 atau 1 kali antar 100 gitu. Jadi anak-anak kan dikasih kayak gitu kan ini maksudnya dikasih duit kayak gini ya. Nah, tapi mereka tidak tahu dampak-dampaknya seperti apa, bahwa dia sudah melakukan tindakan melanggar hukum gitu. Nah, itu mereka tidak tahu dampak itu. Dan bandar ini pintar begitu, dia pakai anak-anak untuk supaya tidak kena akan hukum gitu. Betul. Tetapi memang karena walaupun dia anak-anak di bawah umur, tetapi karena perbuatannya itu sudah melanggar hukum, jadi kita bisa Anda juga yang dikenakan dengan maksudnya seperti di penjara penjara anak-anak kayak gitu-gitu, karena memang yang dia lakukan adalah merusak generasi yang lain. Nah, itu salah satunya cara bandar itu menyebarkan narkotika itu ke kalangan anak-anak. Ada juga karena misalnya anak-anak yang broken gitu, terus berteman sama juga anak-anak yang broken gitu. Akhirnya mereka, saya dulu kalau ini saya pakai ini, coba deh gitu. Apa ini? Coba pakai, pasti kok rasanya nyaman. Padahal sebenarnya kalau mereka ditanya, "Tuh waktu itu kamu nyaman nggak?" Nggak juga gitu loh. Tetapi karena mereka sudah menggunakan, terus akhirnya jadi penasaran. Betul. Kok waktu katanya dibilang nyaman, kok waktu aku pakai enggak ya, terus coba lagi. Nah, seperti itu kayak lingkaran setan jadinya. Makanya memang
pemerintah itu getol sekali, jangan coba-coba. Tapi ya namanya orang ketika dilarang terus jadi seolah-olah jadi penasaran. Betul. Seperti Mbak I bilang itu gitu. Oke, Kak Novi, berarti kita sebagai keluarga, dalam lingkungan berkeluarga, apalagi orang tua itu semakin khawatir dan juga harus semakin lebih waspada lagi dengan lingkungan anak-anak kita ya, Kak Novi. Karena ternyata bandar-bandar ini punya banyak strategi dan cara yang paling baru lagi. Iya, jadi kalau kita sudah dapatkan strateginya, mereka bikin strategi baru gitu. Jadi seperti itu terus. Jadi memang kita juga orang tua dituntut untuk lebih waspada terhadap hal-hal seperti ini, dan juga lebih semacam cepat tanggap gitu loh ketika misalnya jangan bangga. Biasanya gini, orang tua itu biasanya rata-rata kaget, kok bisa anak saya seperti ini, padahal dia di dalam kamar terus loh sama teman-temannya. Ya kita juga sebagai orang tua harus cari tahu dia di dalam kamar ngapain gitu loh, karena biasanya di dalam kamar dipikirnya aman gitu, ternyata mereka menggunakannya di situ. Tapi karena ketidaktahuan orang tua, narkoba itu seperti apa, jenis sabu seperti apa, ganja seperti apa, tembakau gorilla seperti apa. Nah, itu kan yang saya sebutkan tadi adalah zat-zat yang banyak digunakan di lingkungan Kota Palu ini. Nah, itu juga kita orang tua juga harus maksudnya searching lah. Kan punya HP ya, begitu. Harus searching, harus tahu juga minimal perangkat alatnya kalau ada di situ berarti anak ini pasti positif menggunakan, karena kenapa ada alat itu di situ. Nah, minimal kita tahu jenis-jenisnya seperti apa, dan maksudnya mungkin alat-alat pendukungnya seperti apa, supaya pada saat kita masuk kamar, kita beres-beres gitu kan, kita tahu kok ada ini ya, ini apaan gini, ini ada botol aqua terus ada pipetnya gini, terus kayak gini-gini, ini kok maksudnya kok aneh gitu ya. Jadi nah itu salah satu bentuk-bentuk kepedulian orang tua terhadap anaknya. Jangan dipikir bahwa ketika dia di dalam rumah itu aman. Tidak juga, karena banyak juga anak-anak itu ya melakukannya di dalam rumahnya sendiri, dan orang tua tidak tahu. Tiba-tiba sudah kecanduan dan maksudnya berurusan dengan pihak hukum gitu, baru kaget, kok bisa, padahal kayak gini. Tapi yang lebih paling mudah kita orang tua lebih mudah ketahui adalah kenali ciri-cirinya. Pasti barang-barang banyak hilang, itu pasti. Mulai dari HP-nya mana? Hilang gitu. Terus nanti habis itu misalnya kalau punya laptopnya lagi, kok mana hilang. Terus nanti motor gitu kan, motornya mana, dipinjam teman. 1 hari nggak balik, 1 minggu nggak balik ya. Ternyata itu sudah digadaikan. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, gas. Tabung gas juga ikut hilang, rice cooker ikut hilang, kayak gitu-gitu. Jadi memang ketika sudah mulai hilang-hilang uang, hilang-hilang barang gitu, bukan kita menuduh, tetapi harus lebih hati-hati dan cari tahu ini kenapa gitu. Karena bisa jadi anak kita itu juga sudah mengarah ke sana, tapi bisa juga jadi hal yang lain. Tetapi kalau yang biasanya tidak pernah hilang terus tiba-tiba hilang, nah itu kita harus lebih aware atau lebih perhatian lah terhadap hal-hal tersebut. Tidak bisa diabaikan begitu saja, nggak apa-apa, paling juga ini, paling nggak bisa begitu. Tapi cari tahu ini kenapa gitu. Oke. Itu kalau dari sisi kebiasaan nih kan, kalau misal sebagai orang tua atau sebagai anggota keluarga lah, ketika melihat adakah tanda-tanda fisik, ciri-ciri fisik dari anggota keluarga kita, anak, saudara atau apa yang mungkin salah satu ciri-ciri pengguna narkotika? Oke, jadi ciri-cirinya itu tergantung jenis zat yang dia gunakan. Misalnya kalau dia gunakan sabu, paling kelihatan itu adalah biasanya dia begadang gitu, malam gitu. Tapi kebanyakan kan memang anak-anak sekarang itu kan begadang malam gitu kan, begadang malam karena main game, apalagi sekolahnya online. Nah itu jadi kalau dulu kelihatan gitu, karena tidak sekolah online, jadi kelihatan begadang malam seharian, terus seharian tidur gitu. Nah karena kan memang sifatnya sabu-sabu itu kan menstimulasi, jadi membuat seseorang lebih bersemangat. Tapi pada saat itu, nah hanya kalau saya tanya anak-anak itu efeknya ke dia untuk maksudnya lebih semangat itu cuma hanya beberapa saat saja. Nanti setelah itu, misalnya kalau dia pakai siang nih ya, biasanya malam udah mulai hilang efeknya. Atau ada juga kalau misalnya baru coba pakai mungkin agak lama begitu, mungkin besok pagi baru hilang efeknya. Tetapi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dia sudah dalam penggunaan zatnya itu sudah banyak apa belum gitu. Jadi tergantung daya tahan tubuhnya orang itu juga dalam menerima zat tersebut masing-masing. Tapi yang paling kelihatan itu kalau sabu seperti itu. Jadi dia kuat begadang gitu. Tapi
nanti besoknya tidur lama gitu, terus habis itu nanti lemes terus. Nah, biasanya diiringi dengan kalau sudah kecanduan itu diiringi dengan mudah marah, mudah emosi. Orang tua itu dilawan. Bahkan ada kita biasa kaget ya, kok bisa ya anak itu sampai kejar orang tuanya sama parang gitu, kayak gitu-gitu. Nah, bisa jadi karena minta uang nggak dikasih, dan tubuhnya sudah ketergantungan. Tubuh kalau sudah ketergantungan kan dia meminta. Jadi kayak pengen pakai lagi, dia harus pakai. Kalau tidak tuh tubuhnya itu gaduh gelisah gitu. Pokoknya gelisah sekali dan harus pakai. Nah, biasanya kebanyakan orang tua, tapi kalau di itu biasanya dia sudah baik kok. Nah, curiganya kalau orang yang sudah ketergantungan, terus manis-manis, mau menyesal. Nah, biasanya itu ketika dia sudah menggunakan zat kembali. Tapi ketika dia tidak menggunakan zat, itu akan gaduh gelisah lagi. Nah, kayak gitu. Okay. Lebih banyak lah ini efek-efeknya. Itu kalau sudah yang ketergantungan. Kalau yang belum ketergantungan ya mungkin seperti ciri-ciri untuk sabu itu sendiri belum begitu nampak. Belum terlalu nampak, paling cuman tidur yang malam tidak tidur terus, dan itu terus dilakukan kayak gitu. Oke, tanpa ada alasan yang jelas di sini ya pemirsa maksudnya. Iya. Tapi berbeda lagi kalau dia punya pekerjaan. Tapi ada loh anak-anak seusia sekolah saya tanya, kamu pakai sabu alasannya apa gitu? Kerjaan PR? Bukan. Buat main game. Bayangkan, hanya untuk supaya bisa melek main game gitu kan, online sama mabar ya, main bareng gitu sama mungkin ya di negara lain mungkin itu siang kan, ya di malam, jadi kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak motivasi atau alasan-alasan yang kayaknya untuk sekarang ini masuk akal, tapi itu terjadi gitu loh. Iya, dan memang sangat mudah untuk anak-anak ini mendapatkan itu atau terpapar lah dengan zat-zat seperti itu. Mudah nggak mudah itu kan tergantung dia bergaul dengan siapa. Betul. Tergantung, memang kalau namanya gini, ketika kita fokus terhadap sesuatu kan kita akan mencari itu sampai dapat, begitu bagaimana caranya kita akan mencari informasi. Nah, ketika kita cari itu ya pasti di sekitar kita itu ada gitu. Tapi kalau kita juga tidak fokus ke situ, tidak arah ke situ, nah, enggak juga gitu. Jadi tidak semua anak-anak gitu yang main game tuh seperti itu, tidak. Tapi memang peran keluarga juga sangat dibutuhkan. Biasanya juga anak-anak seperti itu juga biasanya sudah broken gitu. Terus cara menghabiskan waktu gimana ya, dengan main game terus dengan menggunakan zat tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang dari maksudnya keluarganya utuh gitu, baik-baik saja, ya mungkin mereka hanya main game aja gitu. Walaupun masih bergadang. Jadi ada tidak semua lah gitu, kita tidak bisa, cuman ini ciri-ciri salah satu contoh, tetapi banyak contoh-contoh lain yang maksudnya terjadi, tetapi saya menyebutkan ini salah satunya seperti itu. Oke, pemirsa di rumah, jika Anda masih memiliki pertanyaan, silakan langsung tanyakan langsung ke narasumber kita, ada Kak Novi yang akan siap menjawab. Silakan masuk di 0451 452 414. Nah, Kak Novi, menyambung tadi seputar remaja, anak-anak begitu ya. Nah, kemudian biasanya kasus-kasus atau pasien-pasien lain datang ke BNN itu mungkin banyak di luar sana yang tidak datang karena ada yang keluarganya malu atau yang merasa takut terjerat hukum ketika datang ke BNN. Itu sebenarnya seperti apa, Kak Nov? Apakah yang penting kalau saya merasa membutuhkan bantuan untuk hilang dari kecanduan dari narkotika itu, apakah langsung saya datang ke BNN saja atau seperti apa? Iya, jadi ini juga informasi penting untuk keluarga ya, bahwa banyak memang orang keluarga malu untuk mengantarkan anaknya ke balai rehabilitasi atau ke BNN karena mungkin latar belakang keluarga atau mungkin ada hal-hal yang lain. Sebenarnya Bu, kalau kami sarankan begitu, kalau sudah tahu anaknya terpapar dengan narkotika, segera saja bawa ke BNN. Nanti di sana dilakukan proses asesmen untuk ditindaklanjuti, dan jangan takut, ditindaklanjuti itu bukan berarti dipenjara. Kalau kita dengan sukarela untuk direhabilitasi, meskipun dulu istilahnya penggunaannya sebanyak apapun atau sudah ketergantungan, itu tidak masalah. Kami akan merekomendasi untuk dirawat inap gitu, bukan untuk dipenjara. Itu berbeda ya. Nah, itu yang paling banyak ditakutkan oleh orang tua. Biasanya nama baik, terus biasa takutnya nanti jangan-jangan nanti pas bawa ke sana ternyata setelah di assessment seperti ini gitu. Nah, tidak seperti itu. Yang penting kita
bawa ke BNN dan kita mau direhabilitasi, maka kita memang prosesnya rehabilitasi. Meskipun penggunaannya itu banyak begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Dan perlu diketahui juga untuk perawatan di rehabilitasi di BNN itu dilakukan secara gratis, kecuali seseorang yang dikatakan atau assessment dengan hasil yang berat, kategori berat, dan harus dirujuk ke balai besar milik BNN RI yang tidak ada di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu ini. Misalnya dirujuk ke balai besar di Makassar atau di Tanah Merah Samarinda. Nah, itu pengantaran ke sana itu dilakukan oleh orang tua. Biayanya? Maksudnya dari Palu ke misalnya ke Samarinda atau ke Makassar itu biaya orang tua sendiri. Namun pas sudah sampai di sana, anak sudah direhabilitasi, itu sama sekali tidak bayar begitu. Oke, artinya benar-benar pemerintah itu memfasilitasi secara full ya kan? Iya. Wow, ini artinya salah satu kabar baik ya. Sebenarnya sudah lama, yang tapi seharusnya mungkin diketahui semua masyarakat kita. Nah, Kak Novi, biasanya rentang waktu rehabilitasi itu berapa lama? Ada yang mungkin tidak perlu direhabilitasi, namun bisa dirawat jalan atau seperti apa? Kembali lagi tergantung hasil asesmen. Ketika dia rawat jalan, kalau langsung coba pakai, mungkin 1-2 kali datang udah selesai gitu, karena kan dia baru coba pakai gitu. Ya, yang dilakukan adalah mungkin edukasi dengan bahaya-bahaya narkotika, atau kategori ringan gitu kan. Kategori ringan sudah beberapa kali juga bisa maksimal 8 kali. Tapi kalau memang dibutuhkan setelah proses konseling ternyata dibutuhkan lebih lama, ya nggak apa-apa, lebih lagi. Hanya itu untuk proses rawat jalan. Jadi kita jadwalkan. Jadi dia nanti setelah kayak orang berobat lah gitu ya, dia datang terus kita proses rehabilitasi, terus nanti dia pulang, terus kita jadwalkan lagi, nanti datang lagi hari ini ya, seperti itu. Nah, kalau yang rawat inap itu biasanya 6 bulan lamanya, karena kan proses detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun, proses juga untuk semacam memberikan pemahaman baru bahwa narkotika itu seperti apa, itu kan ada prosesnya. Nah, itu biasanya paling lama itu 6 bulan gitu, dan bisa juga lebih cepat tergantung dari kondisi orang tersebut begitu. Kalau rawat inap, ada juga sih, kita juga kemarin kerjasama ada rawat inap untuk di Kota Palu, di salah satu klinik yang ada di Kota Palu, atau bisa juga dirawat di Rumah Sakit Madani. Kita kerjasama, tapi memang rentan waktunya tidak lama, dan itu biasanya kategori kita rujuk ke sana itu kategori sedang atau ringan menuju ke sedang. Itu hanya beberapa minggu saja, tergantung dari nanti perawatannya di sana seperti apa gitu. Kak Novi, kalau di Kota Palu sendiri ini paling banyak kasus apa? Ringan, sedang, atau berat? So-so ya, maksudnya begini. Maksudnya kan jadi biasanya begini. Awalnya menjadi dulu ringan, terus karena tidak tertangani menjadi berat. Karena ingat, sifat narkotika itu karena bikin kecanduan. Awalnya apaan sih narkoba gitu kan, oke coba deh gitu. Akhirnya jadi pengen lagi, aku pengen mendapatkan efek yang lebih dengan meningkatkan dosis gitu. Akhirnya itu yang membuat, karena terus dilakukan, itu yang menjadi kecanduan. Jadi dari ringan menjadi dalam hati orang itu menjadi kecanduan bisa gitu loh. Jadi kalau ketika ditanya mana berat banyak mana, ya sama berarti kalau misalnya dia tidak tertangani berarti bisa menuju ke berat begitu. Biasanya orang-orang yang tidak tertangani ini kenapa kan? Apakah ketika mereka datang terus harusnya direhabilitasi begitu, tapi orang tua atau keluarga tidak mau rawat inap, misal mereka maunya rawat jalan gitu? Apakah itu jadi salah satu pemicu alasan? Banyak faktor gitu yang maksudnya menjadi orang itu menjadi jadi berat begitu, naik tingkat, karena bisa jadi juga waktu itu ketangkep gitu kan, untuk disarankan untuk rehabilitasi nggak mau. Akhirnya kan terus keluarga juga merasa dia nggak apa-apa kok, maksudnya kita bisa rawat sendiri, banyak kan begitu kan, nggak apa-apa kok kita merawat sendiri, dan ternyata itu malah makin parah. Karena memang tidak ada proses di situ kayak
detoksifikasi, tidak ada proses untuk semacam bagaimana pemahaman tentang narkotika itu sendiri, seperti itu. Jadi akhirnya anak itu tetap menggunakan dan tetap di komunitasnya itu akhirnya menjadi lebih tambah parah lagi. Atau mungkin ada juga orang yang ya karena karena memang tidak ingin gitu, nggak apa-apa saya ini sendiri kok bisa merawat, iya bisa pulih sendiri. Atau ada juga orang yang maksudnya ya cuek aja gitu. Banyak faktor tergantung dari kondisi orang itu maupun keluarga. Atau mungkin juga karena ketika disarankan atau dirujuk untuk ke balai besar, orang tua tidak memiliki keuangan untuk menuju ke balai besar, bisa akhirnya tidak tertangani kayak gitu-gitu. Jadi ada banyak faktor sih. Oke, pemirsa, jika Anda masih memiliki pertanyaan, silakan langsung masuk di telepon interaktif kami di 0451 452 414. Masih bersama Kak Novi dan pertanyaan Anda akan langsung dijawab juga. Nah, Kak Novi, biasanya ini kasus-kasus pengguna narkotika seperti ini tadi banyak ya. Ada yang anak-anak, ada yang pekerja, banyak, dan juga tingkat-tingkatnya juga ada ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kalau yang Kak Novi tangani sendiri, apakah ada pola yang sama? Misal ketika anak-anak itu terpapar dari awal, kemudian dia jadi ringan, jadi sedang begitu. Apa faktor-faktor apa saja sebenarnya mempengaruhi orang itu kemudian jadi candu terhadap narkotika? Oke. Baik, jadi faktor-faktor maksudnya orang yang tadinya cuma coba pakai terus menjadi berat begitu atau menjadi sedang begitu. Ya jadi karena tadi itu ketidaktahuan, karena sifat adiksinya itu sendiri, narkotika itu makanya kenapa dilarang untuk sama sekali untuk menggunakan, jangan sama sekali menggunakan. Karena apa? Ketika kamu menggunakan satu kali, terus nanti penasaran lagi. Terus penasaran lagi, terus akhirnya menggunakan lagi. Nah, ketika hal ini terjadi dan dukungan juga keluarga tidak ada, atau dalam arti tidak ada, bisa jadi keluarga tidak tahu kalau dia pernah menggunakan itu dan akhirnya mencoba lagi. Nah, itu bisa menjadi faktor-faktor yang akhirnya dari tadinya ringan ke berat, dan harusnya kalau keluarga mengetahuinya kan harusnya dia dibawa ke balai ke BNN gitulah untuk didapatkan penanganan. Tapi ketika itu tidak terjadi, akhirnya anak itu terus menerus menggunakan gitu loh. Karena walaupun bilang oke, saya mau berhenti, tetapi zat itu dalam tubuh kita kalau kita sudah kecanduan itu meminta gitu loh. Karena kalau kita sudah ketergantungan dalam penggunaan itu, kita akan badannya itu nggak enak, nggak nyaman gitu. Makanya kenapa sekarang itu banyak terjadi kayak misalnya anak-anak remaja yang begal kayak gitu. Jadi itu kaitan eratnya itu dengan pengguna narkotika. Makanya mereka berani sekali karena mereka udah nggak punya ketakutan apapun. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan zat tersebut dengan cara apapun begitu. Bahkan banyak kasus-kasus yang terjadi, misalnya anak yang mengejar orang tuanya dengan senjata tajam untuk mengancam supaya dikasihkan uang gitu. Banyak sekali laporan-laporan ke kita gitu untuk ini anak saya gimana gitu. Akhirnya ya sudah, satu-satunya jalan adalah dia harus direhabilitasi untuk mendapatkan penanganan. Begitu. Nah, kebanyakan, dan lucunya lagi kebanyakan orang tua itu nanti sudah seperti itu. Baru mau datang tolongin begini kayak gitu. Padahal dari awal-awal ada yang enggan karena malu atau apa, atau karena merasa saya bisa merawatnya sendiri kok nggak apa-apa. Padahal sebenarnya meskipun baru pengguna pakai atau coba pakai, itu juga harus mendapatkan penanganan, minimal juga pengetahuan tentang dampak-dampak dari bahaya narkotika itu gitu. Oke, berarti memang pengguna narkotika kalau sudah sangat kecanduan itu erat kaitannya, ujung-ujungnya kriminalitas begitu ya Kak Novia? Pasti, kalau uang sudah tidak ada, yang di rumah sudah habis, nggak ada lagi yang bisa dijual, ya otomatis dia akan keluar untuk mencari bagaimana caranya, karena tubuh ini meminta gitu loh. Ketika ada gejala putus zat itu kita sudah tidak menggunakan, baik itu tidak pengen atau karena tidak ada keuangan gitu, itu tubuh itu meminta gitu loh. Jadi tubuh itu ngerasanya nggak enak. Jadi kalau biasanya saya tanyakan itu, biasanya mereka itu pusing gitu, terus mudah emosi, itu pasti cepat tersinggung terhadap orang, ngobrol sedikit aja dia udah tersinggung
dia merasa kayak dia yang dibicarakan atau dia yang gitu sangat sensitif gitu. Nah makanya seperti yang bilang tadi, banyak anak itu ketika gejala putus zat itu mereka emosi sama orang tuanya ketika minta uang, kok uang terus, udah mulai deh emosi, dan akhirnya ya terjadi seperti tadi itu, mengajar orang tuanya dengan senjata tajam untuk menakut-nakuti atau memang untuk ini. Bahkan memang ada di satu tempat ada kejadian yang dia itu membunuh orang tuanya karena di bawah pengaruh narkotika itu, seperti itu. Kejadiannya di Provinsi Sulawesi Tengah? Iya, di Kota Palu ini. Begitu. Tentu kita tidak mengharapkan. Kita dengarkan, dia soalnya dia penggunaan narkoba gitu. Jadi ketika itu dia memang sudah pengguna narkoba tingkat berat yang akhirnya dirawat di Madani gitu. Dan karena mungkin orang tuanya merasa dia sudah baikan, terus dibawa pulang, dan ternyata ya dari situ belum lama pulang dari rumah sakit jiwa. Kan kalau pengguna narkotika itu kan akhirnya itu kalau tidak penjara, rehabilitasi atau mati gitu. Oke. Nah kalau tadi kasus-kasus yang kayaknya tidak ada kabar baiknya begitu ya Kak Novia, dari ringan, sedang, malah berat, sampai tadi membunuh orang tua. Nah kalau pengguna atau pasien-pasien yang kemudian pulih itu banyak juga di jumlahnya di Kota Palu atau Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, banyak juga gitu. Jadi segala sesuatu itu ketika mereka pulih itu dia direhab ya, harus maksudnya di assessment, terus habis itu nanti dapat penanganan di rehabilitasi, dan alhamdulillah akhirnya mereka pulih dan akhirnya bisa kembali ke masyarakat. Nah itu tujuan kami gitu loh, bisa kembali ke masyarakat, mandiri secara finansial, keuangan, dan akhirnya bisa kembali seperti orang-orang ini. Dan itu perlu dukungan dari keluarga juga, dari masyarakat sekitar. Jangan ketika orang sudah direhabilitasi terus itu pengguna narkoba. Nah itu yang akhirnya dia merasa tidak diterima. Makanya perlu juga dari kita untuk ketika ada pengguna seperti itu, kita nggak boleh maksudnya menjas atau menghina atau apalah, membuat orang itu menjadi tidak nyaman ketika mereka sudah kembali ke masyarakat setelah rehabilitasi. Karena pemulihan itu juga bukan hanya dari rehabilitasi itu, tetapi juga kembali ke masyarakat itu juga dukungan keluarga dan masyarakat itu dibutuhkan supaya orang itu menjadi merasa percaya diri kembali untuk bisa mandiri secara pribadi ke masyarakat seperti itu. Berarti memang harus ada rasa penerimaan begitu ya, oleh lingkungan masyarakat sekitar ya, paling kecil lah tetangga-tetangga di sekitar dan keluarga, terutama keluarga. Oke. Nah Kak Novi, sebenarnya apa sih yang dilakukan para pasien-pasien atau klien-klien ini dalam masa rehabilitasi? Aktivitas apa sebenarnya yang dilakukan agar mereka pulih? Apakah ada konsumsi obat untuk menghilangkan untuk detoksifikasi? Iya. Biasanya ketika di balai besar itu yang dilakukan adalah dengan detoksifikasi. Biasanya mereka memang ada cara tertentu yang dilakukan, maksudnya tidak dulu pernah dengan maksudnya untuk menghilangkan ketergantungan ini dengan menggunakan obat ini gitu. Namun ternyata menjadi bumerang sendiri. Akhirnya menjadi ketergantungan sama obat yang ini gitu. Jadi akhirnya itu tidak dilakukan lagi, dan detoksifikasi itu memang ada cara-cara tertentu yang dilakukan di balai besar itu. Dan setelah proses detoksifikasi dirasa orang itu sudah misalnya bersih dari racun-racun narkotika itu, baru dia masuk ke kelas. Ke kelas itu mereka ya istilahnya merubah mindset bagaimana jangan supaya menggunakan lagi, bagaimana seseorang itu bisa berdikari nanti pulang. Jadi semua diajarkan begitu. Bahkan keterampilan tertentu sesuai dengan minat dia juga diajarkan di sana, supaya diharapkan ketika balik dari pusat rehabilitasi itu bisa kembali ke masyarakat dengan mandiri begitu. Oke, biasanya waktu untuk pulih ini berapa lama Kak Nov? Apakah tadi 6 bulan atau setiap pribadi itu beda-beda? Setiap pribadi berbeda-beda, tergantung bagaimana motivasinya dia.
untuk berubah gitu. Tetapi memang kalau di BNN itu balai besar biasanya dia di 6 bulan itu. Jadi di 6 bulan itu proses untuk rehabilitasinya secara itu 6 bulan. 6 bulan. Untuk yang tingkat berat tadi ya? Iya, ketergantungan, tingkat berat atau ketergantungan. Gitu. Namun jika itu lebih lama, itu memungkinkan, maksudnya harus tetap di pusat rehabilitasi itu? Biasanya tidak selama itu. Kalau maksudnya dia lebih lama, biasanya memang kan itu kan karena gratis ya. Karena maksudnya jadi memang pemerintah itu paling lama 6 bulan gitu ya. Tapi kalau memang dirasa belum pulih atau apa, tapi itu 1-2 lah maksudnya yang memang membutuhkan ini kayak gitu. Tapi biasanya 6 bulan. Oke, Kak Novi, kita sudah di penghujung acara kita di Solusi Menuju Sehat. Boleh kasih satu kesimpulan atau closing ataupun pesan-pesan kepada pemirsa di rumah? Ya baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih aware, lebih peka terhadap perubahan-perubahan anak gitu. Jangan sampai mereka terpapar oleh narkotika. Hal-hal sepele itu perlu kita cermati karena apa? Dari mereka itu menggunakan dari coba-coba menjadi ketergantungan itu prosesnya sangat cepat. Bisa jadi 3 bulan itu ketika mereka tidak tertangani dengan benar, maka bisa jadi mereka menjadi pecandu. Nah, untuk keluarga jangan takut, jangan khawatir, segera bawa ketika anak Anda terdeteksi menggunakan narkotika. Begitu. Oke, terima kasih banyak Kak Novi atas ilmunya sudah sharing bersama kita di sini, dan pemirsa yang paling penting jauhi narkoba. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Saksikan terus setiap hari Senin pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Tengah. Saya Ayu Porotua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.